Ini pondok sepi banget ya dibandingnya ya. Ini kita udah nyampe saudara-saudara, walaupun tadi sedikit ada biasa lah istri saya agak berat. Ya, ini biasanya rame loh. Coba. Ada orang loh. Ada orang loh. Sama sekali loh. Ya Allah. Si Fulan, si A, si B, guru spiritual A, guru spiritual B juga sama, Gus. Mereka sedang ada masalah dengan Wahabi. Di situ saya sedih. Dalam hati saya bergumam. Mereka saya tonton videonya, tapi nggak seberat saya. Yang saya alami, anak dan istri saya berhari-hari, Pak. Berhari-hari, bayangkan. Kita membuat persatuan perkumpulan guru spiritual. Bisa dicek itu di YouTube. Mana satu pun nggak ada yang datang ke sini, Opa. Tapi kita nggak perlu lama-lama. Mari kita cari Gus. Di mana informasinya itu Gus? Jadi nanti kameramen tetap direkam. Ketika mau sampai baru dihidupkan. Jika dimatikan untuk menghemat baterai itu gimana? Lanjut hajar. Ayo, Bismillah. Ayo kita intip lagi yang sebelah. Intip nih. Ini ada kamar, tapi nggak ada Umi masalahnya. Ada. Ini udah bisa dibuka tuh. Iya, nggak ada. Ada laki-laki satu, siapa itu? Kamar tuh. Bantu anak Atas tuh kawat bakal kau sisirah gunung api. Sikil kupaku silahkan kamu serang Rangkobar. Kalau kamu bisa menggeser ke Rangkobar. Ya, bari. Ayo. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi. Bi, saya tak pergi dulu ya. Gimana? Ini saya ada di WA Gus Idris, suruh datang ke pondok. Bisa nggak bisa? Jadi kamu mau nggak mau tunggu di sini, ya? Tak boleh ya, Tak boleh gimana? nak pergi hari ini. Ya karena ini ada WA. Kalau beliau WA berarti beliau lagi membutuhkan. Makanya saya mau pergi untuk menemui. Saya belum siap lagi, lawan-lawan dukung. Alasannya kamu nggak suka apa? Ya itu, saya belum siap. Saya udah bilang. Aku udah selalu bilang sama kamu, di masalah hidup dan mati seseorang itu
mau kita tidur, mau kita apapun, duduk-duduk, kalau udah waktunya mati ya mati aja. Baik saya mati di dalam perjuangan ini daripada mati hanya duduk-duduk atau tidur. Apalagi melihat sahabat kita, sahabat saya nih, sahabat suamimu ini, Gus Idris ini, lagi membutuhkan pertolongan. Jadi kamu harus mengerti itu. Saya tuh salah. Serba salah seperti apa, Globi? Ya, istrinya Gus Idris. Ah. Kamu tak tolong. Kamu tahu itu istrinya Gus Idris sekarang lagi diculik sama anaknya. Terus kamu lihat, nggak ada lagi guru-guru spiritual yang tadinya ngaku-ngaku sahabat, ngakunya teman ketika di YouTube mereka. Toh ketika ada seperti ini siapa yang nolong? Nggak ada, Bi. Makanya kita walaupun jauh-jauh dari Malaysia ke sini, ya udah, apapun yang terjadi ikhlaskan. Yang namanya perjuangan itu pasti ada resikonya. Yang namanya perjuangan itu pasti ada resikonya. Aku pun juga punya resiko ketika aku berjuang seperti ini. Ya entah keselamatan saya, entah keselamatan kamu, itu pasti ada risikonya masing-masing. Kenapa malam ini? Sekarang ini kita ditunggu kok, ditanya lagi Tana pergi malam ini. Aduh, kenapa? Aku tak boleh nanti. Saya takut. Takut apa? Takut sama siapa? Bismillah aja, hidup mati manusia itu udah ada yang menentukan. Mau kita tidur, mau kita apa. Kalau waktunya mati-mati aja. Aku pun mau pakai baju kayak gini aja, enggak apa-apa ya. Kamu duduk di sini baik-baik, jaga diri baik-baik. Aku cepat pulang kok ya. Saya ikut. Jangan, bahaya. Bahaya. Lebih baik saya ikut. Gini loh, kalau kamu ada sedikit dasar, enggak apa. Kamu tuh, ya Allah, aku nggak bisa ngajak kamu gitu. Nggak mungkin gitu loh. Sama nanti malah bukan. Kamu tak bisa, tapi saya tak boleh lepas sendiri. Saya bukan sendiri, saya dengan Gus. Udah. Iya, Gini. Kau tenang-tenang aja. Sabar-sabar di sini. Kamu tidur, doakan suamimu ini ya. Bismillah ya. Dah. Nah, Assalamualaikum. Yuk. Udahlah, apa udah tidur aja, jangan keluar-keluar. Nanti kalau ketahuan gerombolan mereka nanti bahaya. Ya, kamu di dalam kamar aja ya. Ya, iya pasti baik-baik. Love you. Assalamualaikum. Jaga diri baik-baik. Ini pondok sepi banget ya, tumben-tumbennya ya. Ini kita udah nyampe saudara-saudara, walaupun tadi sedikit ada biasalah istri saya agak berat, ya. Tapi ini biasanya rame loh. Coba. Ada orang loh. Coba tengok. Tidak ada orang loh. Sama sekali loh. Ya Allah. Akhirnya santri ternyata bukan. Ayo. Bismillah. Assalamualaikum. Oh, itu beliaunya udah di situ. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah. Sehat, Gus? Alhamdulillah. Tadi sempat ini biasa istri ya. Sehat, Gus? Alhamdulillah. Gimana, Gus? Ada apa, Gus? Saya menemukan informasi terbaru Tentang istri dan anak saya, putra saya sekarang. Kalau saya datang sendirian, saya khawatir saya gagal fokus di situ. Jadi saya kan butuh teman. Iya. Saya takutnya mereka itu kan leceh. Mereka itu leceh. Iya, tapi sebelumnya iya. Saya bawa. Tapi saya mau tanya ini, Gus, terus terang nih. Samen kan telepon saya. Iya. Apakah Samen udah mencoba telepon teman-teman yang lain? Siapa yang sampai maksud teman-teman yang lain? Ya, mohon maaf. Dulu itu saya sempat mendengar
Ini mohon maaf ya, mungkin cerita lama ya. Kan sekelas panjenengan ini dulu pernah juga membuat apa sih, satu ikatan atau persatuan atau apa itu dulu. Itu kan Guru spiritual. itu kan teman-temannya sampean semua. Masa tidak ada satupun yang jenengan telepon atau jenengan kabari kalau kondisi sampean seperti ini? Sebenarnya mereka pastinya sudah tahu, Pak. Apalagi ini kan viral. Kita live kan setiap kejadian, kita dokumentasikan. Saya yakin mereka pasti tahu, dan saya yakin para penonton di sini itu pasti ngomong ke mereka, tolonglah Gus Idris, tolonglah Gus Idris, pasti itu otomatis. Tapi ya jujur ya Gus ya, seumpama sampean pun saya ya kita sambil ngobrol sebentar ya, yang namanya sampean dapat musibah ya pasti sampean itu pikiran nggak tenang segala macam nggak tenang. Cuma saya ini di sini saya cuma pengen menanyakan itu aja. Ketika saya itu kaget ketika saya datang itu, ternyata yang datang ya mohon maaf ya saya, terus ada Kang Dani, cuma 2 orang. Ini mohon maaf ya, kalau saya dihitung sebagai apa ya, anak bau kencur bisa dikatakan anak bau kencur. Tapi dikatakan sama teman saya, ya saya katakan teman. Tapi teman pun kan kita tidak pernah dekat, ya kan. Bahkan sekali aja saya cuma mendengar atau ketemu cuma sekali 2 kali aja, tapi itu pun membuat hati saya terkretek, tersentuh untuk datang membantu jenengan. Tapi yang dulunya sering jabat tangan, ngopi bareng, rokok bareng, tidur bareng, kayak yang katanya saudara itu, kok masa mereka itu tidak datang, tidak ngabari panjenengan. Saya yakin netizennya sampean juga ketika ada video-videonya mereka ataupun mereka yang melakukan live atau apa, pasti saya yakin netizen sampean juga akan ngasih informasi ke sana. Ya, ini yang membuat saya kecewa di sini, Bang Opa. Teman sejati itu kan di saat temannya lagi jatuh, di saat temannya lagi kena musibah, dia mau mendekat, dia mau merapat. Bukan di saat kita lagi jaya, di saat kita lagi bahagia, di saat lagi tertawa semua merapat, di saat kita ada musibah, mereka semua memejamkan mata, tutup telinga. Apakah itu masih bisa disebut teman sejati? Kalau buat saya tidak. Jadi ya saya harap gini, Bu. Ya mohon maaf ya, kalau saya sih, saya di sini akan mencoba meminta tolong kepada netizen yang untuk saat ini, detik ini, kalau melihat teman-teman yang lain live ataupun teman-teman yang lain lagi mengupload video, tolong penuhi, banjiri komen Gus Idris meminta bantuan. Idris minta bantuan. Saya tahu kok, saya juga menyimak live mereka. Mereka juga terkena musibah mengurusi permasalahan Wahabi, tapi nggak seberat saya. Nah, gini loh Gus, semua orang itu punya masalah, semua orang itu punya tugas masing-masing. Tapi kalau tugasnya itu ada saudaranya yang lagi saat ini membutuhkan karena keluarga, ya apalagi kalau ini keluarganya jenengan ini istri dan anak loh. Makanya itu betul nggak? Nah ini ibarat orang lagi jenengan terpuruk-puruknya, ibarat orang itu lagi butuh-butuhnya. Makanya ya saya tidak mau seuzon dulu, makanya saya minta tolong kepada netizen, tolong banjirin setiap video-video teman-temannya Gus Idris, banjirin semua video-video atau referensinya temannya Gus Idris yang lagi upload video atau live, tolong komen Gus Idris minta bantuan. Kalau perlu, kalau yang punya kontaknya, kalau perlu yang punya WA-nya, hubungin, telepon mereka. Gus Idris minta bantuan, Gus Idris minta bantuan. saya sempat sedih, Opa. Kemarin itu ada beberapa netizen itu chat ke admin. Si Fulan, si A, si B, si guru spiritual A, guru spiritual B juga sama, Gus. Mereka sedang ada masalah dengan Wahabi. Di situ saya sedih di situ. Dalam hati saya bergumam. Mereka saya tonton videonya. Tapi nggak seberat saya. Yang saya alami, anak dan istri saya berhari-hari, Pak. Berhari-hari bayangkan. Saya nggak bisa menyelamatkan tanpa bantuan-bantuan. Ya memang kita nggak boleh berharap sama manusia. Kita berharap sama Allah. Tapi setidaknya, di saat saya lagi membutuhkan, setidaknya mereka ada di sini. Iya, sepakat itu, Gus. Iya nggak? Padahal masalah mereka itu masih bisa ditinggalkan, loh, Pak. Saya juga terpikir juga,
Gus, kalau netizen mengatakan seperti itu, mohon maaf. Dulu juga saya lihat di video-video itu dulu saya juga sering membantu teman-teman yang lagi kesusahan. Walaupun jujur dulu saya juga punya masalah sendiri dengan dukun-dukun yang lain. Ya, betul. Tapi ketika ada satu guru spiritual yang membutuhkan bantuan daripada sampean, walaupun sampean juga punya permasalahan dia guru, saya tinggalkan dukun ini untuk membantu guru spiritual ini supaya apa? Selamat daripada musibah. Ya. Nah, saat ini kemana ini Gus? Ya, saya selalu khusnudzon aja. Mungkin Allah ini cara Allah mungkin kali Pak. Saya nggak layak dibantu oleh mereka. Saya kecewa Gus. Apakah saya kurang baik ya sama mereka? Sehingga jelas-jelas loh. Ini betul-betul saya membutuhkan anak dan istri saya berhari-hari disiksa oleh mereka. Dan saya betul-betul teriak-teriak pengen minta bantuan sebenarnya kalau mereka sadar. Tapi faktanya mereka sibuk dengan masalahnya. Apa perlu Gus Idris datang kepada kaki mereka untuk mencium kakinya mereka untuk memohon bantuan? Saya yakin netizen di luar sana pasti akan kecewa jika saya melakukan hal itu. Ini kan kesadaran diri, Opa. Ikatan batin sebenarnya. Nggak bisa lakukan kayak gitu. Kesadaran diri dan ikatan batin kalau mereka menganggap saya sebagai sahabat mereka. Ini panggilan jiwa. Ya, saya menghargai kayak Kang Dani, walaupun anak. Mohon maaf ya, kemarin sore lah baru keluar ibarat kata dari Pondok Boyong, beliau berani ke sini mempertaruhkan nyawa, walaupun jujur ya, saya itu mendengar kalau nggak salah istrinya Mas Dani itu juga lagi hamil. Itu pun berani loh tinggalkan. Saya tahu, saya paham, saya tahu. Termasuk Opa juga jauh-jauh dari Malaysia bawa istri. Saya paham. Itu yang sangat saya sayangkan. Kalian yang nggak dekat sama saya sebelumnya, kita nggak pernah maaf nggak sedekat ini ya nggak mau datang ke sini. Sedangkan mereka, kita itu satu organisasi dulu. Kita membuat persatuan perkumpulan guru spiritual. Bisa dicek itu di YouTube. Mana satu pun nggak ada yang datang ke sini, Opa. Itu yang sangat saya sayangkan. Itu yang sangat kecewa. Ditambah lagi nggak cukup sampai di situ. Karangkobar, Musa, orang terdekat saya mengkhianati saya. Bertubi-tubi ini ujiannya, kronologinya, Opa. Ditambah lagi anak dan istri saya disiksa di depan mata saya, Opa. Coba andaikan sampean jadi seorang ayah, seorang suami, di depan mata dipertontonkan istri jenengan disiksa di depan mata. Anak jenengan disiksa di depan mata, berdarah-darah. Ya pasti tentunya tidak akan, ya mungkin kalau saya tidak akan sekuat panjenengan, tidak akan sekuat seperti kayak Gus Idris mungkin saya akan drop dulu, karena gimana mana sekuatnya laki-laki, sehebat-hebatnya laki-laki, ketika melihat orang-orang yang disayangin, ibu, istri, anak, akan hancur hatinya pasti, ya Allah. Makanya saya sangat terima kasih dan bersyukur kepada Allah, Kang Dani, panjenengan jauh-jauh datang ke sini, istrinya hamil ditinggalkan, jenengan bawa istri jauh-jauh dari luar negeri ke sini untuk membantu saya, padahal kita belum kenal dekat. Ini membuat saya tegar sampai sekarang, jujur. Kalau nggak ada kalian, dan jujur ke saya Gus, ini saya jujur ya, saya datang ke sini, saya itu kondisi lagi tidak punya duit, tapi saya melihat panjenengan, saya gimana caranya datang ke Indonesia, walaupun jujur saya pinjam uang untuk berangkat. Masya Allah. Semoga buat Allah apa? balas. Buat saudara. Karena saya merasa apa? Ini saudara saya yang walaupun saat ini hanya kenal apa ya, kenal abu kalau buat saya, tapi ini membutuhkan bantuan. Dan saya harap sebagai seorang sahabat-sahabat yang dianggap sahabat beneran ini, monggo datang. Masa gak izin? Masa gak malu dengan saya yang hanya kenal sebatas kenal, berani datang walaupun dengan uang hutang. Yang jenengan yang mampu, yang saya terkenal kaya, masa nggak berani datang ke sini untuk membantu saudara. Padahal satu negara mereka. Sedangkan jenengan jauh-jauh dari Malaysia datang ke sini, luar biasa. Inilah teman, pengorbanan. Di saat kita sedang jatuh,
Di saat kita sedang membutuhkan bantuan, datang. Inilah teman yang harus kita pertahankan. Kalau saya cuma berharap satu, Gus. Saya ingat daripada kata-kata orang tua saya. Ketika kamu menanam kebaikan, suatu saat entah dirimu, entah anakmu pasti akan memanen yang namanya kebaikan. Tapi kalau kamu menanam sebuah keburukan, pasti kamu akan mendapatkan keburukan itu, entah nanti kamu ataupun anak-anak. Tapi kita nggak perlu lama-lama, Gus. Mari kita cari, Gus. Gimana informasinya itu, Gus? Ya, kita perjalanan dari sini sekitar 1,5 jam. Jadi nanti kameramen tetap direkam. Ketika mau sampai baru dihidupkan, kan dimatikan untuk menghemat baterai dulu. Gimana? Apa-apa, kita lanjut. Bismillah, kita berangkat. Apapun resikonya, bismillah aja. Hajar, Gus. Karena yang paling utama ada menyelamatkan istri dan anaknya sampean. Istilah kata kalau namanya istri dan anak, tukar-tukaran dunia, hartanya sama ini. Kalau mau ditukar sama istri sama anak, sampean pilih mana? Pasti pilih istri dan anak. Ya jelas. Ya. Mereka adalah harta bagi Yang saya. paling berharga. Paling berharga. Bismillah, mari kita berangkat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sampai sudah pamit sama istri jenengan. Saya Jika terjadi alhamdulillah, apa-apa, apakah beliau ikhlas? insya Allah, walaupun tadinya berat, ya mohon maaf, Gus. Saya ini awalnya kan udah beberapa bulan yang lalu emang pengen mundur, pengen udahlah tenang-tenang menjalin rumah tangga, cuma sekedar saya kalau pengobatan cuma pengobatan biasa aja. Saya nggak mau kayak gini-gini karena istri saya juga takut terjadi apa-apa sama saya. Tapi kali ini saya agak paksa istri saya, mau nggak mau harus turun. Ini masalah ini buat saya sangat berat. Bismillah aja, nggih, monggo Gus. Makasih banyak ya Bang Opa ya. Lanjut hajar. Ayo, bismillah. Allah. Gimana, Gus? Dekat sini sudah. Kita jalan 100 meter. Ini markas mereka. Mereka memang sengaja membuat markas di pinggiran. Dia tidak ketahui oleh warga. Di sekitaran mana, Gus? Yang lampu itu ya? Iya. Ya, kita Gimana? Kita langsung ke sana yuk. Tapi hati-hati Opa, jangan sampai mereka itu menyakitin putra saya. Pertama, Tenang, gimana caranya? Gus. Kita juga harus pakai strategi. Di situ kayak ada itu. Nah, di sini ini tempatnya. Gimana, Gus? Mana, Gus? Bener ini rumahnya. Ini rumahnya. Ini. Masya Allah, sini saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Aku heran. Lihat rumahnya. Memang itu sengaja, Opa. Mereka itu sengaja membuat rumah, entah ini pakai rumahnya siapa, nggak tahu. Memang sengaja untuk menyekap keluarga saya di sini. Biar nggak ketahuan keramaian untuk apa ya, saya nggak tahu. Mari kita lihat. Yang kita pastikan anak istrinya sampean ada nggak di sini. Itu yang lebih penting. Ya. Kalau ada, kita hajar, kita bawa pulang. Tapi Harus mengendap-endap dulu. Nah, tapi ini pasti ya. Sudah pasti, saya nggak mungkin meleset. Saya nggak umi di situ. Orang laki-laki. Lagi. Mati lampunya mati. Lampunya mati. Udah ngapain? Sini di atas sini. Banyak. Mereka lagi kumpul semua. Tapi ini nggak ada loh. Iya. Nggak ada.
Di kamar juga nggak ada. Terus gimana? Ditaruh di mana Umi sama? Dapur. Dapur, coba. Sini. Masa Umi tahu di dapur, kayaknya nggak mungkin deh. Gak ada juga. Nah ya kalau di kamar nggak ada, di dapur nggak ada. Terus Umi tahu di mana sama Haidar? Gak tahu Gus. Ada ini sih nggak dapat. Yang jelas itu ada Wahabi kumpul di situ. Coba. Ada. Coba kameramu lepasin bentar. Nggak ada itu dapur itu. Netizen juga pengen tahu. Iya netizen juga kasih tahu ya, nggak udah kasih tahu. Ada ini. Kasih tahu sampai tuh. Ada. Cuma ada motor. Sama ini. Nggak ada. Ada. Ada loh. Nggak ada apa? Terus gimana? Kalau nggak ada Umi di sini terus gimana? Kita percuma dong kita ke sini. Ya tapi setidaknya kan kita harus cari tahu Gus. Pelan-pelan Gus. Barangkali di pusat kapal di apa kan kita nggak tahu. Pelan-pelan aja. Sabar Gus. Kita cari. Pengen aja langsung tak selesai. Sabar. Kalau terjadi apa-apa sama anak sama istrinya Gus, Bapak lihat. Aku heran yang aktif Karangkobar loh. Ya aktif orang kompak, kok bukan Wahabinya ya? Iya, makanya Karangkobar yang seolah-olah jadi pemeran utama atau yang ngetuain. Mana ketuanya Wahabi itu? Ada nggak di sini? Ada. Samping mana ketuanya? Itu. Iya juga ya. Terus langkah apa yang akan kita lakukan sekarang? Sebentar. Saya takutnya ini cuma skenario-nya Karangkobar aja, Gus. Ini jangan-jangan Karangkobar. Ayo, coba jangan pikir. Ya juga di situ yang aktif Karangkobar, bukan ketuanya Wahabi itu. Tapi semuanya anak orang-orangnya itu maksudnya. Kayak dukun yang dua itu juga bertegur-tegur di Karangkobar. tapi opa saya nggak peduli itu. Saya lebih fokus cari anak dan istri saya di sini. Ya, tapi sabar dulu. Kita lihat dulu, kita cari dulu. Cari dulu. Ayo kita intip lagi yang sebelah. Intipnya. Ini ada kamar, tapi nggak ada Umi masalahnya. Ini udah bisa dibuka loh. Tuh. Nggak ada. Coba sama lihat. Bisa dibuka. Iya nggak ada. Ada laki-laki satu, siapa itu? Makanya. Lampunya lihat lagi. Pelan-pelan, coba tengok terus. Nah ya itu Gus. Kalian para dukun yang sangat sakti. Wah. Wahabi yang punya kemampuan. Astagfirullahaladzim. Karangkobar nggak ada toko Karangkobar. Kita harus membantu para Wahabi ini. Ini dulu awal mulanya Karangkobar gimana sih? Bisa ketemu sama Gus. Karena tanpa uang Tidak bisa apa-apa. tidak akan Uang dipandang lagi orang. kan? Uang lagi. Semuanya harus pakai uang. Makanya itu Karangkobar cuma uang dan Iya, berarti Karangkobar uang Kita di mata jangan dia. kendor Nggak habis sendiri. pikir kok sampai Harus segini semangat. Karangkobar gara-gara uang. Tega sekali. apalagi ibarat kata Karangkobar kan setiap harinya dikasih Memang. makan, Ada musuh kita. dikasih minum. Ibaratnya udah kayak orang tua sendiri, Habis, tapi korbankan orang tua sendiri. Nah, ya. Ayo. Kurang aja. Siap. Ini gimana? Untuk kali ini misi Karangkobar Dia punya ilmu rawarontek. bergabung dengan Wahabi. Awal rontek, saya punya waringin susah. Karangkobar. Kalau
Kita akan pasti. sayang Kalau memang ada yang merintangi Ini pas istrinya Gus itu ada di Terlibat semua ya. istrinya Gus tadi. ya sama. kita sudah menampar. Bang, kalau Kita misalkan mereka sudah nggak bilang memanfaatkan anak dan istri saya sudah saya lenyapkan Semuanya mereka tidak semua akan dari berkutik. kemarin. Selagi Umi dan Haidar masih ada dalam genggaman kita. Umi dan Haidar masih ada di genggaman mereka. Berarti mereka ada di sini dong, Umi. Apa lagi yang Tidak sia-sia. Kita harus bisa meluluhkan. Bagus. kenapa Gus? Kenapa, Ki? Vicky kesenggol, Vicky. Terus gimana nih? Gimana ini? Gak apa-apa. Mundur. Nggak usah, nggak apa-apa. Mundur. Kita lanjut. Ternyata Karangkobar bener-bener. Iya. Kamu bisa tahu tempat kita berdiskusi. Apa maksud kalian? Diskusi apa? Jual rumah? Jual tanah? Kenapa makas kalian kok kayak gini ya? Kenapa nggak apartemen yang mewah, hotel yang bintang? Bukannya uang kalian miliaran, ya? Kenapa pilih rumah yang kayak gini buat makas kalian? Biar antum tidak tahu keberadaan kami. Tapi nyatanya tahu kan, ketahuan. Sampai ke lubang semut pun kalian akan kami cari. Uang miliaran jendelanya liatin. Ya kan kita menyesuaikan dengan jalannya yang ada di sini tuh. Sebenarnya Kenapa? donatur kalian itu siapa sih? Saya penasaran. Tidak perlu tahu. Yang penting antum melakukan apa yang saya inginkan. Di mana kalian sembunyikan anak dan istri saya? Kok nggak ada ya di Gitu. tempat ini ya? Tidak semudah itu antum bisa menemukannya. Udah, nggak mau ngomong sama kamu, minggir. Aku mau ngomong sama Karangkobar. Saya mendengar semua dari tadi. Ayo, Pak. Enggak, Karangkobar, saya pengen tanya sama kamu. Iya. Kamu taruh di mana, Umi? Itu rahasia kamu. Tidak perlu tahu kamu. Mau kamu kasih tahu apa enggak? Mau kamu kasih tahu apa enggak? Cepet Karangkobar. Sebelum saya musnahkan kamu. Tunjukkan di mana istri dan anak saya. Tidak mungkin saya beritahu. Karena sebelum misi dari mereka bertiga Wahabi itu, Licik ya, kata kamu ya. Katanya kesatria, katanya pendekar. Udah. Licik, Saya Saya tanya tidak sekali lagi. bencong kamu Karangkobar. Saya tanya sekali lagi. Di mana anak dan istrinya Gus Idris? saya tidak bisa memberitahu. Saya hitung sampai 3. Di mana anak dan istrinya Gus Idris? 1, 2. Walaupun Kamu mau seribu- ngapain apa? Mau pukul dia? Nanti kalau istri dan anak saya ngapain gimana? Harus dikasih pelajaran Gus orang seperti ini, Gus. Antum punya perlu dikasih Kita itu. pelajaran. Sekarang ini keadaan genting. Acara jangan keluar. Tidak perlu siapa yang menang, siapa yang kalah. Gimana caranya mengeluarkan Umi? Kamu nyuruh ngajak kita ngeluarkan Umi. Lu yang tawan, lu yang nyuruh. Bahlul ente emang bener. Ya, kelebihan. Dia yang nyuli, dia yang ngajak ngeluarin. Gimana maksudnya? Sejak dia bergabung sama Wahabi ya didungu gitu. Kamu kebanyakan makan terong. Jadi dungu. Coba kamu kalau ikut di pondok makanmu setiap hari ayam. Tapi tidak cerdas, ingat. Nah, sekarang jadi dungu. Kamu mau Apa kasih nggak? maksud kamu kedatangan ke sini? Kamu mau kasih nggak? Mau kamu kasih nggak? Tidak semudah itu. Terus? 1000 kayak kamu aja tidak mungkin bisa mengalahkan Karangkobar. Allah waspada. Iya, gitu. Acara jangan keluar. Biar sih. Selesaikan Iya, aja. belum selesai kan. Cuma kita Ya.
Kamu harus itu bantu kanan kobar. Otosku kawat Pak, engkau sisirah gunung api. Sikilku paku putih. Silahkan kamu serang Kobar. Kalau kamu bisa menggeser Kobar. Ya, bari. Ayo. Ya ilahi. Ajar, kabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi. Ya Allah. Allahumma shalli ala Allahumma Keluar kali mulung karang kabar. Ayo. Keluarkan Allah Akbar. Ayo berdiri kanan kobar. Kamu berdiri kanan kobar. Apa? Kamu tuntaskan kanan kobar. Ya, lumayan. kamu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ya Rabbi barika sayyidina astaghfirullahal azim min kulli dhanbin alladhi la yaghfiru dhunuba illa anta maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim ya Kobar mengundangmu. Allahumma salli Bismillahirrahmanirrahim. Rombak salut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bangun, bangun. Bangun karang kabar. Bangun. Bangun kamu. Bangun. Jangan sampai kalah. Buat apa sih kekerasan, Opa? Ayo karang kabar. Kamu tunjukkan di mana Umi Liva dan anaknya. Biarkan dulu Hah? dia. Berdoa dulu. Hah? Sampai mana? Itu bangun kamu. Di mana Umi Liva dan anaknya? Sudahlah Kang Ya Kobar, tunjukkan Rabbi. saja. Buat apa bertarung-tarung seperti ini Kang Kobar? Allah dia Ya Ismail. Halakallah. Ayo tunjukkan ilmu kamu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Jabbar ya Allah. Ya Allah, ya Jabbar ya Allah. Ya Allah, ya Jabbar ya Qahar. Wah. Bangun kanan kobar. Jangan menjadi orang lemah kamu bakal kanan kobar. Allah. Apa? Bangun. Lawan dia. Ayo, penyihir kamu. Kita harus Sudah cukup lah. Buat apa kalian berantem seperti ini Kang Kobar? Tunjukkan di mana kamu sekap Umi Liva. Kang Kobar, Dia memaksa karena Kobar untuk ini semua hanya buang-buang waktu. Apa sih tujuan kamu uang kan? tidak. Tujuan kamu uang kan? Jangan kau tunjukkan. Awas kamu tunjukkan. Di mana dia? Saya tidak bisa Apa memberitahu. untungnya kamu bertarung sama dia? Apa untungnya? Saya tanya sama kamu. Karena Tunjukkan. dia memaksa. Karena dia memaksa. Jangan bicara karang kobar. Kita masih kuat. Pokoknya kamu masih kuat. jangan sampai membocokkan itu. Kita akan membuktikan seberapa kuat antum-antum itu. Kanan kobar. Terus kanan kobar. Yo, ilmumu keluarkan semua. Tolong. Kanan kobar. Apa? Kamu jangan sampai Apa-apa. kanan kobar. Ayo. Kamu mau tunjukkan enggak? Hah? Sudahlah cukup Kang Kobar, Sampai cukup. mati pun saya tidak bisa menunjukkan di mana tempatnya. Terus kanan kobar. Kamu terluka. Kamu terluka. Sudahlah cukuplah perkelahian ini cukup. Tunjukkan di mana Umi Liva. Tunjukkan Tidak Kang bisa. Kobar. Tunjukkan. Kita akan
Jangan semudah itu kamu. Karena kau para Kita pergi. Kita pergi. Dia sangat sakit. Hai, jangan kabur. Hei, Sudah. Kita lihat di sini. Lagi. Ikut Ki. Nggak ada di sini. Sudah. Nggak ada. Nggak ada. Di dalam nggak saya ketemukan anak dan istri saya. Allah. Mau apa? Tahu, tutup aja Gus. Udah sahabat, kita akan kejar mereka ya. Ternyata di tempat ini tidak saya temukan anak dan istri saya. Doakan saja semoga cepat bisa ketemu. Kita akan ngobati Bang Opat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalulah baik ulama, tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta,